Shalom, ketemu lagi dengan saya di pelajaran matematika. Untuk materi hari ini saya akan menyampaikan tema tentang bilangan berpangkat atau eksponen bahasa matematikanya ya. Baik, sebelum kita masuk dalam soal-soal latihan, saya akan membahas tentang beberapa sifat dalam bilangan berpangkat atau eksponen. Saya sudah menampilkan di sini item-itemnya atau poin-poinnya. Nanti untuk lebih mempermudah kita semua, di bawah sifat-sifat ini saya akan menampilkan satu atau dua contohnya ya. Oke, kita akan langsung masuk dalam sifat yang pertama. Sifat yang pertama adalah seperti ini. Jadi kalau ada sebuah bilangan, kita misalkan A dikalikan dengan A dikali A lagi, dikali A lagi, dikali A lagi sebanyak B kali, itu kalau diringkas menjadi A pangkat B. Ya, jadi kalau kita buat contohnya misalkan seperti ini. Misal begini ya. Nah, ini karena 5-nya ada, ini saya buat coba jangan sama. Ini karena 5-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini kita akan tuliskan 5 pangkat 6. Gitu. Jadi untuk lebih mempermudah. Atau misalkan di sini saya mau buat sekarang gantian yang bilangan negatif misalkan gitu ya. Saya di sini mau buat salah. Nah, misalkan seperti ini. Ini min 2-nya ada sebanyak 4 kali. Jadi saya akan tulis di sini min 2 pangkat 4. Nah, ini perlu saya beri catatan. Ini kalau kita mau menuliskan min 2 pangkat 4, ini harus kita beri tanda kurung. Jadi di sini sama di sini harus diberi tanda kurung. Kenapa? Karena jika tidak, ini yang dipangkatkan 4 adalah hanya angka 2 saja, bukan negatif 2. Jadi ini harus diberi tanda kurung. Artinya yang dipangkatkan 4 adalah negatif 2, bukan hanya 2. Begitu, itu untuk yang sifat pertama. Kita akan mau langsung masuk dalam sifat yang kedua ya. Oke. Sifat yang kedua adalah seperti ini. Jikalau A per B itu pangkat C, itu artinya A pangkat C per B pangkat C juga. Semudah itu. Contoh, misal saya punya pecahan di sini 2 per 3 pangkat 4 gitu ya. Jadi artinya 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Kemudian cara mengerjakannya ya berarti 2 pangkat 4 artinya 2-nya 4 kali ya. 1, 2, 3, 4 per, kemudian 3-nya juga 4 kali. 1, 2, 3, 4. Dan kalau dikerjakan berarti jadinya ini berarti 4 kali 4 berarti 16 ya. Ini 16, yang bawahnya ini 9, ini 9. Jadi 9 kali 9 81. Jadi jawabannya adalah 16 per 81. Seperti itu caranya. Jadi kalau ada sebuah pecahan dipangkatkan sebuah bilangan, artinya bilangan pembilang dan bilangan penyebut itu mempunyai pangkat yang sama. Itu tentang sifat kedua bilangan eksponen. Sifat yang ketiga kita masuk dalam bilangan berpangkat negatif. Ya, contohnya seperti ini. A pangkat min B itu artinya adalah kalau pangkat ini kita mau ubah jadi pangkat positif, artinya jadi 1 per A pangkat B. Ini boleh saya simpulkan seperti ini. Jikalau A pangkat min B-nya mau kita buat bilangan pecahan, kan berarti kita buatnya 1 per 1 ya, sorry. Jadi A pangkat min B per 1. Artinya, jikalau pangkat min B ini mau kita buat jadi positif, yang ada di posisi pembilang ini harus kita pindah ke bawah sehingga menjadi posisi penyebut. Dan pangkatnya menjadi positif. Untuk angka 1-nya kita pindah ke atas. Jadi untuk secara gampangnya kalau saya sendiri seperti itu belajarnya. Atau jikalau pangkatnya pecahan tapi negatif, jadi 1 per A pangkat min B. Kalau pangkatnya mau dibuat jadi positif berarti A pangkat min B yang tadinya ada di posisi penyebut kita pindah ke atas sehingga menjadi A pangkat B dan posisinya sudah di atas atau pembilang. Dan ini kalau kita buat pecahan jadinya per 1. Ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa, hanya mempermudah. Jadi dibaliknya seperti itu.
Kadang beberapa siswa saya ada yang terbalik menuliskan seperti ini. Contoh, saya buat contoh ya, misal 3 pangkat min 5. Ini mereka menuliskannya jadi begini, 1 per min 3 pangkat 5. Ada yang seperti itu nulisnya, jadi terbalik sama mereka. Konsepnya tuh masih agak terbalik-balik gitu. Jadi memang dalam matematika ini kita harus lebih banyak belajar, lebih banyak latihan ya, supaya setiap konsep yang ada itu bisa dimengerti dengan baik, dan kalau diberi soal latihan apapun, entah itu dibulak-balik seperti apapun bentuknya, tetap kita bisa mengerjakan. Jadi konsepnya seperti ini. Nah, ini salah ya. Harusnya kalau 3 pangkat min 5 itu kalau pangkatnya, perintahnya nanti soalnya biasanya ubahlah menjadi pangkat positif misalkan gitu. Berarti artinya jadi kan 1 per 3 pangkat 5 seperti ini. Bisa seperti ini aja karena perintahnya hanya disuruh mengubah jadi pangkat positif. Kalau disuruh hitunglah, berarti ini kita hitung. Jadi 1 per 3 pangkat 5 itu berapa? Ya, dihitung. 3 pangkat 5 kan artinya 3-nya sebanyak 5 kali, dan ini biasanya saya ngitungnya bukan 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, 27 kali 3, dan seterusnya. Saya biasanya ngitungnya nggak seperti itu. Saya ngitungnya biasanya langsung dua-dua bilangan. Ini jadi 9, ini 9, karena ini sendiri, jadi dia tetap ditulis 3. Kemudian dua bilangan ini dikalikan dengan ini, jadi jawabannya nah seperti ini, 1 per 243, langsung begitu ya. Atau ada soal lain seperti ini. Jadi misalkan 2a pangkat min 3 misalkan seperti itu. Nah di sini juga murid-murid saya seringnya mereka suka salah paham. Jadi mereka ngubahnya seperti ini, dibuat pangkat positif jadi 1 per 2a pangkat 3. Nah, ini salah. Kenapa? Karena yang dipangkatkan min 3 itu hanyalah a-nya, bukan 2a. Sehingga posisi 2 itu tetap di atas. Jadi ini harusnya adalah 2 dikali 1 per a pangkat 3. Atau kalau kita mau kalikan langsung, jadinya 2 per a pangkat 3. Harusnya seperti ini jawabannya. Begitu ya. Ini untuk yang sifat ketiga tentang pangkat negatif, ini memang ya agak lumayan ini kalau dibuat soal seringkali bisa kebolak-balik. Jadi harus benar-benar mengerti tentang konsepnya. Nah, selanjutnya kita mau masukin dulu ya di sifat berikutnya. Sifat keempat ini adalah jika ada sebuah bilangan yang sama tapi dipangkatkan, pangkatnya berbeda. Ini artinya kalau tandanya dikali, artinya pangkatnya tinggal kita tambahkan saja. Contoh misal 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Ini bilangannya sama-sama angka 2, bilangan pokok ya. Kita bilang di sini adalah bilangan pokok. Sama-sama angka 2. Nah, ini jadi 2-nya kita tulis 1 kali aja. Dan karena ini tandanya dikali, artinya pangkatnya ditambah. Jadi 2 pangkat 3 tambah 4. Sehingga jawabannya adalah 2 pangkat 7. Begini. Atau kalau dalam soalnya di perintahnya disuruh dihitung, ya udah kita hitung sendiri. 2 pangkat 7 berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali, kemudian dihitung. Begitu. Nah, atau misalkan saya pakai huruf ya, misalkan x pangkatnya ada yang negatif misalkan ya, misalkan min 3 kali, misalkan kita ada titik saja karena nanti ketukar sama variabel x, kali x pangkat 5, berarti kan artinya x pangkat min 3 tambah 5. Udah langsung seperti ini, jadinya x pangkat min 3 ditambah 5 yaitu 2, jadinya x pangkat 2. Seperti itu aja. Atau kalau dua-duanya pangkatnya negatif, contoh saya pakai angka lain ya, misal 5 pangkat min 1 dikali 5 pangkat min 6, berarti 5 pangkat min 1 ditambah min 6. Min 1 ditambah min 6 adalah min 7, jadi 5 pangkat min 7. Udah seperti itu aja. Itu tentang sifat yang keempat. Nah, ada perkalian, ada juga pembagian.
Nah, kalau pembagian berarti pangkatnya tinggal dikurang. Hanya seperti itu. Contoh lagi ya. Misal 2 pangkat, kita pakai yang angka yang negatif ya. 2 pangkat min 7 dibagi 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat min 7 dikurang 2. Langsung seperti itu aja. Jadinya 2 pangkat min 9. Gitu. Tahu ada lagi yang pakai variabel. Misal A pangkat 6 dibagi A pangkat min 4 misalkan gitu ya. Berarti A pangkat 6 dikurangi minus 4. Jadi cara nulisnya seperti itu. Jadi A pangkat ini minus dan minus tinggal kita gabung ya, kita transformasi. Itu biasanya saya bilang ini harus dikalikan. Min dikalikan itu positif, jadinya 6 tambah 4, jadinya A pangkat 10 jawabannya begitu. Nah, itu tentang sifat yang kelima. Berikutnya sifat yang keenam. Nah, ini kalau ada sebuah bilangan, bilangannya ini dipangkatkan dengan tanda kurung, kemudian di luar tanda kurung dipangkatkan lagi, artinya pangkatnya adalah dikali. Jadi itu perbedaannya. Contoh 6 pangkat 2 pangkat lagi min 3. Ya, saya suka pangkat yang negatif ini supaya lebih ngerti kalau nanti masuk ke dalam soal. Berarti artinya 6 pangkat 2 dikali min 3, jadinya 6 pangkat 6. Gitu aja. Wow. Ada lagi misalkan bilangan negatif ya, misalkan min 2 pangkat 4, ini saya pakai tanda kurung lagi, kemudian pangkat 2 ini ya. Berarti kan artinya min 2 pangkat 4 dikali 2. Usah. Berarti sama dengan min 2 pangkat min 8. Nah, ini kita gabung lagi dengan sifat yang sebelumnya. Ini kalau di perintahnya suruh buat ubah ke pangkat positif, jadinya berarti ini posisi pembilang jadi penyebut ya, berarti jadinya 1/6 pangkat 6. Nah, ini ubah ke pangkat positif, berarti jadi 1/, hati-hati ini bukan angka 2 tapi tetap min 2. Jadi 1/-2 pangkat 8. Jadi yang pangkatnya berubah jadi positif, yang berubah jadi positif itu hanya pangkatnya. Bilangan yang pokoknya itu tetap sesuai dengan soal. Ya. Berikutnya sifat ketujuh adalah, nah ini, semua bilangan jika dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi kalau misal kita punya contoh bilangan, nah ini jawabannya adalah 1. Saya punya bilangan 5296 pangkat 0, jawabannya adalah 1. Saya punya bilangan min 297 pangkat 0, jawabannya adalah 1 juga. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1, tidak lain dan tidak bukan. Next, nah ini sifat yang ke-8 ya. 2 bilangan pangkatnya sama, artinya bilangannya dikalikan dulu baru dipangkatkan. Jadi contoh misalkan 3 pangkat 4 dikali 5 ya, 5 pangkat 4, berarti artinya 3-nya kita kalikan dulu dengan 5 baru pangkat 4, artinya 15 pangkat 4 begitu. Kalau misalkan bolehkah saya ngitung ini sendiri-sendiri terus dikalikan, ya sama aja sebetulnya, hasilnya nanti sama aja, tapi ini lebih menyingkat waktu. Jadi kalau di matematika kita perlu efisiensi waktu untuk menyingkat waktu. Tapi kalau misalkan suatu kali, ini kan kayak sepertinya kalau baru pertama kali itu jadi kayak harus dihafalkan ya. Nanti kalau misalkan lagi ujian, kok tiba-tiba lupa, ya berarti kita gunakan cara manual, nggak apa-apa sebetulnya. Matematika itu nggak cuma satu cara, ada banyak cara untuk mengerjakan. Berikut, oke, ternyata sifat-sifatnya sudah selesai. Kita akan masuk dalam soal latihan. Saya punya beberapa soal latihan di sini, kita mau kerjakan sama-sama ya. Nah, ini ada soal 2 pangkat 4, terus dalam kurung dipangkatkan 5 lagi.
menurut sifat sebelumnya, kalau ada tanda kurung artinya pangkatnya dikali ya, berarti artinya jadinya 2 pangkat 4 dikali 5, jadinya 2 pangkat 20. Oke, sekali lagi, jikalau di dalam soalnya nanti ditulis pertanyaannya adalah sederhanakanlah, berarti cuma sampai di sini aja. Tapi kalau di perintahnya ditulis hitunglah, berarti kita harus menghitung 2 pangkat 20 berapa. Tapi sepertinya biasanya ya, karena ini pangkatnya terlalu banyak, jarang sekali ada soal yang seperti itu, hitunglah gitu. Biasanya paling cuma sederhanakan lah. Jadi jawaban akhirnya cuma sampai di sini. Coba misalkan di sini 2 pangkat 7 atau pangkat 8 yang masih terjangkau gitu ya, bisa dihitung atau disederhanakan. Kalau ada perintahnya, hitunglah. Kalau tidak ya sampai sini aja. Kemudian yang soal berikutnya, ada soal seperti ini, 5 pangkat 2 dikali 125 pangkat 1 dikali 25 pangkat 2. Nah, soalnya aja sudah pusing ya. Oke, kalau ada soal seperti ini, langkahnya adalah semua bilangan ini harus kita buat menjadi bilangan yang bisa dipangkatkan terlebih dahulu. Atau buatlah supaya jadi bilangan prima paling kecil yang berpangkat. Seperti ini. Ini bilangan prima berpangkat, jadi nggak bisa disederhanakan lagi. Nah, maksud saya adalah ini, dan ini. 125 itu masih bisa kita buat jadi bilangan berpangkat. Karena ini temanya adalah bilangan berpangkat, jadi buatlah bentuk bilangan berpangkat. Oke, jadi ini kita sederhanakan dulu ya. 125 itu kalau dibuat jadi bilangan berpangkat adalah 5 pangkat 3. Dari mana caranya? Kita pakai pohon faktor, caranya begitu. Begini, jadi 125 itu bisa dibagi berapa? 5 ya, hanya bisa dibagi 5. Dibagi 5 adalah 25. Kemudian dibagi lagi 5, yaitu 5. Nah, jadi 125 itu adalah 5 pangkat 3. Kalau 25 ini nggak usah diragukan lagi ya, ini pasti 5 pangkat 2. Oke, nah sekarang kita mulai mengerjakan. Yang 5 pangkat 2 ini kita biarkan, jadi tetap 5 pangkat 2. Kemudian 125 pangkat minus 1, kita urusi dulu 125-nya. 125 adalah 5 pangkat 3, jadi kita tulis dulu di dalam kurung 5 pangkat 3, baru pangkat min 1-nya kita tulis di luar, caranya begitu. Kemudian 25 pangkat 2, kita urusi dulu 25-nya. 25 itu adalah 5 pangkat 2, tulis dulu di dalam kurung, berarti 5 pangkat 2, baru pangkat 2 yang ada di soal kita tulis di luar. Nah, jadi caranya seperti ini. Oke. Setelah modelnya teratur atau rapi seperti ini, baru bisa kita kerjakan dan tidak bingung jadinya ya. Kita kerjakan dulu satu-satu. 5 pangkat 2, kemudian yang ini tanda kurung artinya dikali, jadi dikali 5 pangkat min 3, ini juga dikali ya, 5 pangkat 2 kali 2, 4 gitu. Nah, ini bilangan pokoknya sama semua. Dan ini tandanya perkalian. Kalau tanda perkalian artinya pangkatnya ditambah. Jadi kita tambahkanlah semua pangkatnya. Jadinya 5 pangkat 2 ditambah min 3 ditambah 4. Caranya seperti itu. Jadi jawabannya adalah 5 pangkat. Ini 2 tambah min 3, min 1, min 1 tambah 4 adalah 3 ya. Jadi jawabannya 5 pangkat 3. Gitu, selesai. Baik, kita masuk dalam soal berikutnya. Nah, ini ada bentuk soal seperti ini. Nah, ini artinya kita harus jabarkan satu-satu. Ini ada 2 variabel, itu A dan B. Jadi nanti untuk A pangkat 4 itu dikalikan 7 pangkatnya ya. Terus B pangkat min 3 pangkatnya juga dikalikan 7. Jadinya adalah A pangkat 4 kali 7 dikali B pangkat min 3 kali 7. Ini, jadi A pangkat 28 kali B pangkat 21. Ya, karena A dan B ini bukan bilangan yang sama, jadi nggak bisa digabung mereka ya, pangkatnya nggak bisa ditambah, jadi inilah hasil akhirnya. Begitu. Kemudian soal nomor 4. Nah, ini tadi saya jelaskan di awal di soal nomor 2 ya tadi ya. Jika ada sebuah bilangan berpangkat dan bilangan ini masih bisa dipangkatkan, maka pangkatkanlah dulu bilangan itu. Jadi ini kita buat 216 jadi bilangan berpangkat ya.
Jadi ini saya pindah sini aja. Kita buat 216 pakai poin faktor loop. Ini dibagi 2 ya. Dibagi 2 jadinya 108. Terus dibagi 2 54 dibagi 2 27 dibagi 2 nggak bisa ya, dibagi 3 9 dibagi 3 Oke, akhirnya jadinya 216 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, begini jadinya. Nah, tadi di sifat sebelumnya kita sudah bahas, jikalau ini pangkatnya sama, berarti ini bisa kita kalikan dulu. Jadinya 2 kali 3 pangkat 3 atau sama dengan 6 pangkat 3. Ya, jadi artinya 216 itu ya sama dengan 6 pangkat 3. Kita sederhanakan dulu 216-nya menjadi 6 pangkat 3, kemudian pangkat 2/3 di luar. Nah, kita fokus pada pangkatnya. Ini 3 dikalikan 2/3 ya. Ini kan pecahan. Ini bisa kita coret dengan ini sehingga jadinya 6 pangkat 2. Jadi jawaban akhir adalah 6 pangkat 2 atau 36. Begitu caranya. Ya. Masuk dalam soal berikutnya. Oke. Di soal nomor 5. 81 pangkat 3/4. Ini soalnya sama dengan soal nomor 4 tadi. 81-nya berarti kita buat dulu jadi pangkat ya. Kita buat di sini 81 itu yang pasti nggak bisa dibagi 2. Jadi kita bagi 3 ya. Kita bagi 3 di sini 2 6 7 ya. Kemudian dibagi 3 lagi hasilnya 9. Dibagi 3 lagi hasilnya 3, 1, 2, 3, 4. Jadi 81 adalah 3 pangkat 4. Kita tuliskan di sini. 81 ini dijabarkan dulu menjadi 3 pangkat 4. Kemudian dikali pangkatnya dikali 3/4 sama seperti tadi. Ini kita coret. Jadi tinggal 3 pangkat 3. Seperti ini saja atau begitu nggak apa-apa. Jadi 3 kali 3 kali 3 atau 27. Gitu ya. Ini jawabannya sama aja. Kemudian soal nomor 6. Soal nomor 6. Nah, ini kita lihat di sini. 5 pangkat 2/3, 25 pangkat 2/3, 8 pangkat 2/3. Kita lihat di sini, kolomnya soal matematika itu biasakan melihat secara global dulu, jangan hanya satu per satu. Kalau kita lihat satu per satu, ini bisa kita pecah ya. Ini dipecah 5 pangkat 2. Ini juga dipecah 8 jadi 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 bisa dicoret 3 sama 3. Kalau 25, 5 pangkat 2, tapi 2-nya nggak bisa dicoret sama 3 yang ini. Nah, jadi biasakan lihat dulu secara global. Kita lihat di sini ada satu kesamaan dari ketiga bilangan ini, yaitu mereka mempunyai pangkat yang sama. Nah, artinya apa? Jika mereka mempunyai pangkat yang sama, jadi bilangannya bisa dikalikan terlebih dahulu. Jadinya 5 dikali 25 dikali 8 pangkat 2/3. Seperti ini jadinya. Ya, ini bilangannya kita kalikan dulu. 25 ini ya, 8 kali 5 dulu berarti 40 kali 25. 40 kali 25 adalah 25 kali 4 100, berarti 1000 ya. Berarti 1000 pangkat 2/3. Nah, gimana cara mengerjakannya? 1000-nya kita buat jadi bilangan berpangkat. Jadi apa? 10 pangkat 3. Kalau 1000 pasti gitu. Kemudian dikalikan dengan 2/3. Dicoret, jadi tinggal 10 pangkat 2 alias 100. Selesai. Oke, saya masih punya satu soal terakhir. Nah, ini soal yang menjadi momok untuk kebanyakan siswa sebetulnya. Kalau soal kayak gini udah langsung males. Ini lihat, kita perhatikan sama-sama. 5 pangkat 3x min 2 sama dengan 25 pangkat 2x tambah 1. Pertanyaannya adalah hitunglah nilai x-nya. Jadi pertanyaannya itu. Nah, pokoknya intinya karena ini judulnya adalah bilangan berpangkat atau eksponen, selalu ubah semua bilangan pokok itu menjadi bilangan berpangkat. Nah, kalau ini kan nggak bisa, jadi ya tetap aja kita salin. Jadi
jadinya 5 pangkat 3x min 2. 25 ini kita bisa buat jadi bilangan berpangkat, yaitu 5 pangkat 2. Jadi kita ubah dulu 5 pangkat 2 hanya untuk 25 nya ya. Nah kemudian baru kita tulis pangkatnya di luar tuh. Nah ini kan sekarang bilangan pokoknya udah sama, anggap kita coret dulu atau tidak kita perhitungkan dulu sebetulnya, dan kita mau fokus ke pangkat karena yang dicari adalah nilai x. Nilai x kebetulan ada di pangkatnya, jadi saya akan tulis hanya pangkatnya aja begini. Terus ini kan berarti 2 kali 2x tambah 1 artinya gitu ya. Jadi 3x min 2 ini dikalikan jadinya 4x, ini juga dikalikan kali pelangi, saya bahasanya gitu, tambah 2. Nah ini kita pindah ruas, yang x kita kumpulkan dengan x ya. Ini saya lebih gampang di sini karena nanti x nggak akan jadi negatif. Berarti 3x pindah jadi minus, kemudian ini min 2, ini plus 2 pindah jadi min 2 juga ya. Jadinya min 4 sama dengan 4x kurangi 3x adalah x, sehingga x nya adalah minus 4 gitu. Oke, sekian pembahasan dari saya tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Semoga bisa banyak membantu teman-teman sekalian atau Bapak Ibu guru pengajar pada saat menyampaikan materi ini kepada siswa-siswanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.